Ada jenis kebencian yang tidak keras suara, tapi tajam dalam niat. Bukan sekadar orang yang tidak menyukai Anda, tapi orang yang menunggu Anda gagal. Yang tidak hanya ingin Anda terjatuh, tapi memastikan Anda tidak pernah berdiri lagi. Mereka tidak datang sebagai musuh. Mereka datang sebagai teman, sebagai pendengar, sebagai pendukung, dan justru disitulah letak bahayanya, karena ketika ancaman menyamar sebagai kedekatan, sulit bagi kita membedakan mana yang tulus dan mana yang penuh agenda. Apa yang membuat seseorang begitu terobsesi melihat Anda hancur? Dan lebih penting, bagaimana Anda bisa tetap tenang di tengah permainan ini? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Stoikisme menawarkan bukan sekadar jawaban, tapi lensa untuk melihat realitas. Dan dalam video ini kita akan menyelami dinamika psikologis manusia tentang kontrol, emosi, dan batas antara ketegasan dan ketenangan. Tonton hingga akhir. Bukan karena dramatis, tapi karena pemahaman ini bisa membebaskan Anda dari permainan yang bahkan tidak Anda sadari, sedang Anda jalani. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, di balik senyum ada strategi. Ada individu yang tidak akan menyerang Anda dengan frontal, karena itu terlalu mudah dikenali dan terlalu mudah dibalas. Mereka datang dengan senyum, dengan sapa, dengan aku hanya ingin kamu sukses. Tapi, Anda tahu tidak semua yang hangat adalah aman. Serigala tidak selalu mengaum. Terkadang ia berbisik. Seseorang bisa menjadi sangat mendukung saat Anda jatuh, tapi tidak nyaman saat Anda mulai naik. Mereka hadir saat Anda butuh telinga, tapi enggan saat Anda butuh panggung. Mereka membangun hubungan, bukan untuk tumbuh bersama, tapi untuk memiliki akses ke kelemahan Anda. Dan ini bukan paranoia, ini dinamika, ini naluri dominasi sosial manusia yang dibalut dengan kesopanan. Lihatlah tidak pada apa yang dikatakan orang, tapi pada apa yang mereka lakukan ketika Anda sukses. Saat Anda mencium ketidaksesuaian antara kata dan tindakan, jangan abaikan. Bukan berarti Anda harus memusuhi semua orang, tapi Anda perlu sadar siapa yang bermain peran. Kedua, keraguan yang disisipkan diam-diam. Orang yang ingin melihat Anda jatuh tidak selalu mencaci. Mereka lebih canggih dari itu. Mereka akan membuat Anda meragukan diri sendiri dan membiarkan Anda yang menghancurkan kepercayaan diri Anda perlahan-lahan. Di kantor mungkin seseorang menyisipkan keraguan kecil tentang kredibilitas Anda. Tidak cukup besar untuk terlihat jahat, tapi cukup konsisten untuk membuat orang lain bertanya-tanya. Dalam relasi, seseorang mungkin memberi nasihat dengan nada, "Aku hanya ingin kamu realistis." Padahal itu bentuk halus dari sabotase psikologis. "Yakin kamu cocok di bidang itu?" "Aku sih dukung, tapi kayaknya kamu terlalu idealis." Kamu tahu kan, nggak semua orang bisa sukses kayak itu. Dan jika Anda merasa ada yang aneh, mereka akan balas dengan, "Kamu terlalu sensitif," atau "Aku cuma peduli." Yang paling berbahaya bukan serangan fisik, tapi ketika seseorang menguasai pikiran Anda dari dalam. Ini adalah upaya sistematis untuk membuat Anda kehilangan arah. Bukan karena fakta objektif, tapi karena Anda kehilangan pusat emosi Anda sendiri. Ketiga, ketidakhadiran yang menghancurkan. Kadang kejatuhan Anda tidak disebabkan oleh konflik, tapi oleh sunyi. Seseorang yang dulu mendukung mulai menjauh, tidak menyakiti Anda secara langsung, tapi tidak lagi berdiri di sisi Anda, tidak lagi hadir saat Anda butuh dukungan emosional, bimbingan, atau bahkan sekadar pengakuan bahwa Anda tumbuh. Ini bentuk pengkhianatan yang paling tidak terdengar, tapi paling terasa. Tidak ada luka lebih dalam daripada kehilangan seseorang yang masih hidup, tapi tidak lagi memilih hadir. Dan inilah yang sering membuat kita bertanya-tanya, apakah saya berubah atau mereka yang mundur? Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, kenapa saya memberi kekuatan pada ketidakhadiran mereka untuk menentukan harga diri saya? Keempat, tanggapan stoik. Bukan diam, tapi kedewasaan emosional. Sekarang Anda tahu mereka tidak menyerang langsung. Mereka membentuk tekanan psikologis. Maka respons kita juga tidak bisa reaktif. Harus sadar, harus strategis. Berikut prinsip stoik yang bisa Anda terapkan. Yang pertama, tenang adalah senjata. Seneca mengatakan, kemarahan hanya memberi senjata kepada musuh Anda. Mereka ingin Anda meledak, supaya mereka bisa bilang,
Lihat, dia memang tidak stabil. Tenang bukan berarti lemah. Itu berarti Anda menguasai pusat kendali Anda sendiri. 2. Perkuat titik lemah Anda. Apapun yang mereka gunakan untuk melemahkan Anda, perbaiki. Belajar, perkuat diri. Musuh tidak akan menyerang tembok yang kokoh. Mereka mencari celah. Tutup celah itu. 3. Pilih diam yang tegas. Bukan semua hal perlu dijawab. Diam yang dipilih dengan sadar bukan bentuk penghindaran, tapi kekuatan. Kemenangan sejati terjadi saat musuh kehabisan energi menyerang dan Anda belum mulai bertarung. 4. Fokus pada misi Anda. Biarkan waktu menjadi saksi. Anda tidak perlu menjatuhkan siapapun. Cukup terus berjalan, terus tumbuh, karena semakin Anda melangkah, semakin mereka tertinggal oleh diri mereka sendiri. Sekarang Anda tahu bahwa tidak semua yang ingin menjatuhkan Anda akan melakukannya secara terang-terangan. Dan Anda juga tahu bahwa respons kita menentukan apakah kita ikut runtuh atau justru tumbuh. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, siapa yang ingin saya jatuh? Tapi, apa yang sedang saya bangun yang membuat mereka begitu terganggu? Dan jika Anda bisa bertahan dalam badai batin ini, maka tidak ada satupun yang bisa menyentuh pusat diri Anda. Itu kekuatan. Itu stoikisme. Jika refleksi ini memberi Anda sudut pandang baru, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai bertemu lagi dalam percakapan kontemplatif berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.